Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU PT Bridge Fortune, pada rapat sidang sebelumnya, telah menyodorkan proposal perdamaian guna penyelesaian tagihan utang kini, di Pengadilan Niaga Surabaya, pada Jumat tanggal 10 November tahun 2023, Hakim Pengawas beserta pengurus melakukan voting atas proposal perdamaian tersebut. Hasil rapat voting, para kreditur sejumlah 76% suara menolak proposal perdamaian sedangkan sisanya, yakni 24% menerima proposal perdamaian. Hasil dari voting tersebut, Hakim Pengawas akan menyampaikan hasil voting terhadap Hakim Pemutus. Usai voting, tim penasehat hukum PT Bridge Fortune, yakni Purwandi, saat ditemui, mengatakan, hasil rapat voting yang terjadi hari ini, para kreditur sebesar 76% tidak setuju dengan proposal perdamaian yang kami ajukan dan 24% kreditur lainnya, menyetujui proposal kami. Lebih lanjut, pihaknya akan menanti putusan Hakim Pemutus pada sidang berikutnya. Apapun putusan Hakim Pemutus, pihaknya menghormati dan siap melaksanakan putusan Hakim, ucap Purwandi. Tim penasehat hukum PT Bridge Fortune merasa kecewa atas hasil voting tersebut. Ini situasi yang sangat sulit bagi kami sebagai debitur, begitu juga para kreditur, pungkas Purwandi. Dari Pengadilan Niaga Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Paling sedikit memenuhi 2/3 dari bagian dari seluruh tagihan. Jadi walaupun banyak lebih dari separuh, kemudian yang menyetujui itu nilai tagihannya kurang dari 2/3, itu juga nanti tidak bisa gitu. Artinya ya seperti itulah ya. Tapi dalam perkara ini tidak ada kreditur separatisnya. Jadi yang akan melaksanakan atau yang punya hak untuk mengikuti voting konkuren ya. Silahkan dari pengurus untuk memulai pelaksanaan votingnya, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim Pengawas. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk voting. Kami akan memanggil satu persatu ya, semua daftar kreditor konkuren dan separatis. Namun mengingat karena kreditor separatis tidak terdaftar di dalam DPT, maka semuanya adalah kreditor konkuren. Di sini nanti kami jelaskan sedikit keputusan kreditor konkuren atas rencana perdamaian yang dimohonkan oleh PT Bridge Fortune. Ada 2 kolom, setuju dan tidak setuju. Nanti apabila Bapak Ibu setuju, maka mengisi di kolom setuju dengan menandatangani dan juga menuliskan namanya. Ya, sekali lagi menandatangani di kolom tersebut dengan menuliskan namanya. Ada 2 kolom, yang pertama setuju dan yang satu lagi tidak setuju. Seperti itu ya. Gimana Pak? Kalau misalnya abstain gimana? Kalau abstain maka itu dihitung tidak setuju Pak. Jadi yang dihitung cuma yang tertulis di kolom setujunya aja. Kalau abstain sama aja menolak ya, sama dianggap menolak. Soalnya saya dapat BG-nya bukan atas nama Fortune, tapi atas nama Latifan. Pokoknya semua yang terdaftar di dalam DPT kemarin itu yang akan kami panggil. Ya, kita tidak akan mundur lagi ke belakang ya. Oke, kami akan panggilkan yang pertama adalah CV Indotrix. Absensi? Tidak hadir. Nomor 2, HW Elektrindo. Absensi? Tidak hadir. Yang ketiga, PT Ometrako Area Samanta. Mbak Anita sama Kita akan
melaksanakan voting dan hasil voting sudah dihitung dan ini akan kami bacakan hasil voting. Jadi jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat kali ini sejumlah 46 kreditur. Kemudian nilai tagihan dari kreditur konkuren yang hadir 23 miliar 463 juta sekian. Kemudian dari kreditur konkuren yang hadir ini kemudian setelah dilakukan voting untuk kreditur konkuren yang setuju dengan rencana proposal perdamaian ada 11 kreditur atau 498 suara, prosentasenya 24%. Sementara kreditur konkuren yang menyatakan tidak setuju dengan proposal sebanyak 35 kreditur atau 1.850 suara dengan persentase 76%. Sementara nilai tagihan dari kreditur konkuren yang tidak setuju sebanyak 4 miliar 974 juta sekian rupiah atau persentasenya 21%. Sementara yang tidak setuju nilai tagihan 18 miliar 488 juta sekian rupiah dengan persentase 79%. Dengan demikian hasil dari voting ini sesuai dengan pasal 281 khususnya ayat 1-nya banyak yang tidak setuju. Dengan demikian nanti hasil rapat atau hasil voting kali ini nanti kita akan laporkan kepada hakim pemutus, majelis pemutus pada rapat permusyawaratan majelis yang akan dilaksanakan pada hari Rabu ya, Rabu tanggal 15 November. Mungkin begitu hasil dari voting pada rapat kali ini yang nantinya dari 76% para kreditur konkuren tidak menyetujui proposal perdamaian. Sementara yang setuju hanya 24%. Saya kira demikian. Nanti mengenai hasil ini nanti majelis yang akan memutuskan. Ya, baik. Saya kira demikian rapat kali ini sudah berakhir dan akan kita akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat kita tutup. Pulang bro, mau apa lagi bro? Jadi ngantuk habis ngurusin gini. Balik bro, ini loh. Ya.
Ya, hasil voting itu tadi Pak. Iya, jadi begini, jadwal rapat hari ini adalah dalam rangka voting PKPU PT Free Fortune, yang mana dengan pengajuan PKPU pada titik voting, di mana dari hasil voting yang terjadi pada hari ini 79% kreditur tidak setuju dengan program yang kita ajukan. Sebesar 21% itu setuju dengan proposal perdamaian yang kita ajukan. Oh besok, mohon maaf, 76% itu menyatakan tidak setuju dengan adanya proposal perdamaian. Yang sekitar 24% yang setuju adanya proposal perdamaian. Sehingga langkah selanjutnya adalah menunggu rapat pengurusan majelis tanggal 15 November. Nanti akan ada tahapan selanjutnya. Apapun yang diputuskan, tentunya kami dari penasihat hukum PT Free Fortune menghormati dan siap melaksanakan apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Tapi ada sedikit rasa kekecewaan nggak Pak terkait hasil voting ini bagi ya, jenengan? memang ini merupakan situasi yang sulit. Kalau bilang kecewa, ya bisa dikatakan kecewa, dibilang tidak, ya tidak, karena memang situasi yang tidak mudah untuk debitur maupun untuk kreditur, karena ini sudah melalui proses yang ada sebagaimana Undang-Undang 37 tentang PKPU dan kepanitan. Maka hal itu tentunya semua pihak termasuk kreditur maupun debitur harus siap melaksanakan dan menghormati putusan hasil voting tersebut. Ada pesan yang disampaikan untuk kreditur-kreditur lain? Ya, tentunya pesan secara khusus tidak, tapi karena ini sudah ada hasil yang telah dilakukan sesuai dengan norma hukum yang ada, maka semua pihak termasuk debitur dan kreditur akan menghormati apa yang diputuskan oleh Majelis hakim pengawas maupun nanti oleh hakim pemutus di rapat majelis hakim. Terima kasih Pak.